Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Hairat, NIM 20311180013. Nah, pada video kali ini saya akan membuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah micro teaching, yaitu keterampilan penguatan. Nah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Nah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik semua ya. Baik anak-anak, selanjutnya ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, hadir semua ya. Dipertahankan. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ayo anak-anak, dikeluarkan dulu buku paketnya. Oke, sebelum ibu melangkah ke materi selanjutnya, ibu akan bertanya terlebih dahulu. Apakah ada yang masih ingat materi kita pertemuan sebelumnya? Ya, Rina silahkan. Wah, betul sekali ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai majas dan peribahasa. Nah, apakah ada yang masih ingat? Apakah itu majas? Ya, silahkan. Ya, betul sekali ya. Nah, majas itu adalah bahasa kiasan. Bahasa yang sering mungkin kalian gunakan, tapi kalian tidak sadar bahwa itu adalah majas. Nah, majas itu bahasa yang indah yang digunakan untuk meningkatkan kesan dengan jalan memperbandingkan suatu benda atau dengan hal yang lainnya. Contoh, seperti air di daun talas. Ya. Oke anak-anak. Apakah ada yang tahu apa itu peribahasa? Ya, silahkan. Wah, betul sekali ya. Nah, peribahasa ini sungguh berbeda dengan majas, di mana peribahasa adalah kelompok kata yang biasanya dikiaskan untuk suatu tujuan tertentu. Seperti peribahasa itu perumpamaan, pepatah, ungkapan, dan bidal. Oke anak-anak, sebelum kita melangkah pada pembelajaran selanjutnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Langsung saja. Oke anak-anak, jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai kosakata. Oke, ada yang tahu apa itu kosakata? Ya, silahkan. Wah, betul sekali ya. Ada yang lain? Ya, betul sekali. Kosakata itu adalah pilihan kata yang digunakan dengan menggunakan bahasa baku dan tidak baku, di mana kata baku adalah kata yang benar-benar menurut tata bahasa dan ejaan yang disempurnakan. Sedangkan kata yang tidak baku adalah kata yang biasanya kita gunakan karena pengaruh bahasa daerah. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Semuanya sudah paham? Alhamdulillah. Contoh kata tidak baku. Tadi saudara bilang sama saya. Sementara contoh bak tadi saudara katakan kepada saya. Contoh yang lainnya yaitu dia sudah cerita tentang dia sudah punya pengalaman. Sementara kata bakunya yaitu dia sudah menceritakan pengalamannya. Jauh berbeda kan anak-anak penggunaan kata baku dan tidak baku. Ada yang bisa kasih contoh lain? Ya, silahkan. Wah, betul sekali ya.
Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Oke anak-anak, selanjutnya yaitu ciri-ciri bahasa baku. Nah, bahasa baku itu adalah salah satu ragam bahasa yang dijadikan acuan atau patokan. Yang pertama yaitu bahasa baku biasanya digunakan saat komunikasi resmi. Yang kedua, wacana teknis seperti laporan resmi, karangan ilmiah, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pembicaraan di depan umum. Contohnya ceramah, kuliah, dan lain-lain. Yang keempat yaitu pembicaraan dengan orang yang dihormati. Ya, coba kamu yang dari tadi cerita di depan, coba ulangi apa yang ibu katakan tadi mengenai ciri-ciri bahasa baku. Tidak tahu? Nah, jadi anak-anak, ketika ibu menjelaskan mohon diperhatikan ya. Jadi anak-anak, ibu perjelas lagi. Ciri-ciri bahasa baku itu ada 4. Yang pertama digunakan saat komunikasi resmi. Yang kedua wacana teknis. Yang ketiga pembicaraan di depan umum. Yang keempat pembicaraan dengan orang yang dihormati. Nah, untuk membedakan bahasa baku dan tidak baku, biasanya bahasa baku itu menggunakan tata bahasa normatif. Misalnya, pemakaian awalan me dan ber. Contoh ya, bahasa baku. Gubernur meninjau daerah kebakaran. Awalan me ya, meninjau. Nah, sementara kata yang tidak baku yaitu gubernur tinjau daerah kebakaran. Jelas ya perbedaannya antara kata baku dan tidak baku. Kedua, biasanya kata baku itu menggunakan penghubung bahwa dan karena di dalam kata majemuk. Contohnya, dia tidak tahu bahwa anaknya sering bolos. Contoh tidak bakunya, dia tidak tahu anaknya sering bolos. Nah, di sini juga jelas perbedaannya ya, di mana kata baku itu menggunakan bahwa, kata penghubung bahwa, sementara di kata tidak baku tidak menggunakan kata penghubung. Sampai di sini dipaham anak-anak? Oke, alhamdulillah dipaham ya. Ketiga yaitu biasanya kata baku menggunakan pola frase predikat aspek tambah pelaku ditambah kata kerja. Kata baku itu surat Anda sudah saya terima. Sementara bahasa yang tidak baku yaitu surat Anda saya sudah terima. Jelas ya perbedaannya, di mana kata baku itu sudah saya terima, sementara kata yang tidak baku saya sudah terima. Berbalik ya. Keempat, biasanya juga itu kata baku menggunakan konstruksi sintesis. Contohnya bahasa baku anaknya, sementara bahasa tidak baku dia punya anak. Nah, selanjutnya yang kelima. Nah, biasanya bahasa baku itu menghindari penggunaan unsur gramatikal dialek regional seperti unsur gramatikal bahasa daerah. Contohnya di contoh bahasa baku ya. Dia mengontrak rumah di Kemayoran. Sementara contoh kata tidak baku, dia mengontrak rumah di Kemayoran Lama. Oke anak-anak, ibu rasa sudah cukup untuk pertemuan hari ini. Sebelum ibu menutup pertemuan pada hari ini, ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Siapa yang bisa menjawab tercepat, maka ibu akan memberikan ini kepada kalian. Dipaham? Oke, pertanyaannya yaitu, siapa yang bisa memberikan contoh terkait bahasa baku dan tidak baku? Ayo angkat tangannya. Ya, silahkan. Ya, betul sekali ya. Ternyata jawaban dari teman kalian itu sangat tepat. Karena teman kalian sudah menjawab dengan benar, maka ibu akan memberikan ini. Silahkan. Selanjutnya, anak-anak, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada pertemuan hari ini? Ya, silahkan. Jadi pada pertemuan hari ini kita telah membahas mengenai kosakata, di mana kosakata pilihan kata menggunakan kata yang baku dan yang tidak baku. Kita juga sudah mempelajari ciri-ciri bahasa baku, di mana ciri-ciri bahasa baku itu ada 4.
Yang pertama, komunikasi resmi. Yang kedua, wacana teknik. Ketiga, pembicaraan di depan umum. Yang keempat, pembicaraan dengan orang yang dihormati, dan lain sebagainya. Oke anak-anak, ibu rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Semoga anak-anak paham dan mengerti mengenai kosakata, kata baku dan tidak baku. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Round and round we go, losing self-control. I keep telling myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Strangers.